Tengah malam di gereja St. Carta, pedalaman Rumania Medio 1952. Dengan langkah terburu-buru, dua biarawati yang dilanda kepanikan menuju sebuah pintu ruangan keramat. Pintu bertuliskan Finetit Deo, Latin, Tuhan berakhir di sini. Itu jadi penanda bahwa di balik pintu itu adalah tempat di mana doa-doa Tuhan takkan mempan terhadap satu zat menyeramkan di dalamnya. Adegan mencekam itu jadi pilihan sutradara Corin Hardy untuk langsung menyuguhkan scene yang membuat sport jantung dalam film The Nun. Film berdurasi 96 menit ini berkisah tentang asal-usul Falak, hantu biarawati atau suster menyeramkan yang sebelumnya muncul dalam universe-nya Conjuring. Dalam adegan itu, seorang suster jadi korban sesosok iblis di balik pintu keramat dan seorang lagi, Suster Victoria, Charlotte Hope melarikan diri tapi akhirnya terpaksa gantung diri. Jasadnya ditemukan Maurice, Frenchy, Theriault, Jonas Blocket, pemuda dari desa Bierten yang dalam kurun triwulan rutin memasok logistik gereja. Vatikan yang mendengar kejadian aneh itu langsung mengirim Pastor Burke, Demian Bichir, dan Suster Irene, Thaisa Farmiga, ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki. Dengan Frenchy sebagai pemandu jalan, Burke dan Irene segera merasakan banyak keganjilan dan aura tak mengenakan di gereja tersebut. Berbagai kejadian mistis terus menghampiri Frenchy, Burke, dan Irene selama penyelidikan itu. Ditimpali music scoring garapan Abel Korzeniowski yang pas jump scare di berbagai adegan menghasilkan adegan horor ciamik. Terutama, saat sosok Falak, Bonnie Arons, menampakkan wujudnya pada Irene. Adegan-adegan saat Pastor Burke maupun Suster Irene diganggu sosok Falak tak ubahnya adegan di film-film bertema zombie. Mereka akhirnya mendapat kesimpulan siapa Falak yang sebenarnya. Arwah Suster Oana, Ingrid Bisu, membeberkan bahwa sosok Falak yang acap muncul tengah malam di lorong-lorong gereja merupakan jelmaan iblis yang sengaja menampakkan sosoknya menyerupai biarawati. Iblis itu pada abad pertengahan dipanggil dari neraka oleh Duke of St. Carta, penguasa pedalaman Rumania yang mendiami Puri St. Carta sebelum bangunannya dijadikan gereja. Falak sempat muncul di ruangan keramat di bawah tanah Puri. Namun tak lama, Puri itu diserbu pasukan Vatikan. Sementara, Falak dikirim kembali ke neraka dengan sebuah relik berisi darah Yesus Kristus. Namun, semasa Perang Dunia II Falak muncul lagi gara-gara ruang bawah tanahnya hancur oleh bombardir udara. Dengan darah Yesus Kristus itulah Suster Irene membinasakan Falak. Lucunya, mirip dengan aksi dukun ketika mengusir setan dalam film-film horor tanah air, si Falak hangus terbakar setelah disembur darah Yesus oleh Suster Irene. Muasal Falak, sebagaimana Conjuring 2 dan Annabelle, The Creation, film ini bak prequel dari film-film bergenre horor supranatural. Semua film itu menampilkan banyak penasaran terhadap sosok setannya karena tak diikuti penjelasan. Tak heran bila The Nun jadi salah satu film horor paling dinanti para fans Falak. Sosok Falak sendiri aslinya bukan seperti yang digambarkan dalam film, berupa hantu suster menyeramkan. Dalam The Nun, Falak sebenarnya sedikit diterangkan di adegan saat Pastor Burke mengulik sejumlah buku sihir yang ditemukannya di gereja St. Carta. Falak sejatinya berwujud malaikat kecil yang mengendarai naga berkepala dua, yang dianggap panglima dari 38 legiun arwah jahat, persis seperti yang dideskripsikan dalam buku sihir abad 17 Leserki of Solomon. Dalam beberapa manuskrip, disebutkan namanya Volak, Gualak, atau Vola. Pendeskripsian Falak berupa sosok biarawati di The Nun menurut penulis skenario James Wan berangkat dari makhluk halus nyata yang acap menghantui Lorraine Warren. Dia merupakan pakar investigasi paranormal yang kisahnya bersama sang suami, Ed Warren, difilmkan dalam The Conjuring, The Conjuring 2, dan Annabelle, Creation. Dikisahkan oleh Lorraine bahwa penampakan makhluk halusnya seperti angin yang berbentuk wanita berjubah. Hanya Lorraine yang diganggu sosok ini dan saya ingin membuat hantu ini bisa menyerang keyakinan dia. Sesuatu yang juga bisa mengancam keselamatan suaminya. Dari situlah ide sosok ikonografis dari ikon keagamaan, biarawati, ini muncul di kepala saya, ungkap James Wan.